A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warudaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah. Wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa rizami tab'adina ka ya Habibah wa haqiqata millatun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nahusu khususan ila musanifi hadal kitab Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, Imam Nawawi Al-Bantani, qatasahum wa sirahum radiyana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lidaqrubina ila wa limahbatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadaidina li qadai hajatina min hawaijina wal akhirah li taisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsira wa sa'a li sihhati jasadina qulubina amradina dhahiran wa batina li taf'il balaya wal mihan wa fitam wa asqam wa limana fina libadina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati aulika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita saged ngaji lagi kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar lagi, mengkaji ilmu lagi dari kitab karangan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga dari ngaji ini kita memperoleh ilmu yang berkah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan bab yang terakhir sebelum kita agak lama nggih mboten lanjut ngaosipun, masih di bab adabud dukhulil masjid, adab-adab ketika memasuki masjid. Nggih. Sebenarnya ya sudah yang kemarin kita sholat tahiyatul masjid dan apa yang harusnya kita tidak boleh perbuat di masjid niku sudah kita terangkan kemarin. Nggih, termasuk yang mendahulukan kaki tangan gitu, kaki yang sebelah kanan gitu. Nah niku. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa masana ya rasulihi wa fadalaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha farogta mongko nalikane ketika sudah selesai siapa engkau minar rakaataini dari 2 rakaat. Misal kita pun melebet masjid sudah selesai 2 rakaat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah di sholat fardu tersebut. Fanwi mongko berniatlah al-i'tikafa ing i'tikaf. Jenengan pun kulino iktikaf kan umumnya seringnya afdoliyahnya kan pas bulan Ramadan nggih. Tapi kalau Imam Ghazali menegaskan setiap kita di masjid sudah berdiam maka berniat iktikaf. Nggih. Setelah sholat itu sebelum kita duduk kita niat iktikaf. Niatnya nggih
gampang. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, atau nek di kitab ini nawaitul iktikafa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selagi saya di masjid ini. Jadi dinilai iktikaf sudah niat selama kita teng masjid. Nyun sewu cuma duduk-duduk saja pun dinilai ibadah. Kan ngoten niku. Nah, apalagi ditambah yang lain. Nggih dingge ngaos, dingge zikiran, dingge salat meleh gitu. Nah niku pun dados iktikaf. Jadi ibadah iktikaf. Nah niki dilanjutkan wada'u dan berdoalah bima da'allah, bima dengan doa, da'a yang telah berdoa, bihi dengan doa tersebut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raqatil fajri. Jadi ada doa setelah 2 rakaat fajar atau ketika istikaf. Jadi doa ini menurut Imam Ghazali saged dibaca ketika iktikaf atau setelah rakaat fajar, setelah sholat fajar, setelah qobliyah subuh. Doa ini agak panjang, jadi mungkin kita akan membahas banyak doa niki. Syukur-syukur napa niku kita saged nglampahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul dan berdoalah. Redaksine ngaten. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzaki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Niki masih ada lanjutannya sih. Kalau baca sedikit-sedikit nggih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau ya Allah, rahmatan ing rahmat, min indika dari sisimu ya Allah, tahdi ya yang menunjukkan biha dengan rahmat tersebut qalbi hatiku. Nggih. Jadi kan nyun sewu kita teng masjid itu kan kaitannya sama rahmatnya Allah. Kan rahmatnya Allah kan luas nggih. Termasuk kita saged napa? Masih saged hidup, masih saged napa? Berinteraksi dengan sesama, kita masih saged bernafas, niku rahmat. Tapi yang rahmat yang dikhususkan di doa ini ketika hati kita napa? Memperoleh hidayah. Kan ngoten. Lah, cuman gini ku, kadang-kadang kita itu minta rahmat yang sekiranya napa? Itu cuma buat enaknya kita. Kan seringnya ngoten. Nggih mboten. Nah, tapi kalau kita mementingkan rahmat ini yang dapat itu hatinya kita, fa insyaallah hati kita dikasih petunjuk sama Allah, diberi hidayah oleh Allah, gitu. Otomatis jalannya hidup kita itu sesuai sama terarah. Ajeng wa tajma'u biha syamli. Ya Allah, dengan rahmat tersebut ya, Engkau menyatukan biha dengan rahmat tersebut syamli, segala keadaanku yang berantakan. Jadi kita ke masjid niku kan nyun sewu. Mungkin kita minta banyak hal. Tapi kalau dari doa ini dikhususkan bahkan kita minta, ya Allah, keadaan saya itu mungkin berantakan, maka semoga Engkau yang menyatukan dengan rahmat tersebut. Jadi kalau mau jujur, jenengan teng masjid karena sebagaimana jenengan masuk itu Allah maftahli aba wabah rahmatik, ya Allah bukakanlah
pintu-pintu rahmat. Nah, ketika sudah masuk, maka mintalah apapun dengan rahmatnya Allah. Termasuk supaya hati kita diberi petunjuk, termasuk keadaan kita yang berantakan disatukan oleh Allah. Wa talumu, dan engkau memperbaiki biha dengan rahmat tersebut ya Allah, sya'asi, segala sesuatu yang tercerai dariku. Nah, uniki sangat napa niku napa nggih mendalam nek kita saged napa muhasabah lagi. Wa taruddu, dan engkau mengembalikan ya Allah biha dengan rahmat tersebut ulfati, segala yang saya cintai. Pertama kita tadi minta rahmat untuk hati kita, lalu supaya Allah memberikan rahmat keadaan kita yang berantakan jadi tertata. Terus napa malih? Segala sesuatu yang terpisah dari kita gitu dikumpulkan kembali dengan kita. Kita bahkan napa? Dan segala yang kita cintai itu balik ke kita dengan perantara rahmatnya Allah. Nyun sewu, kalau mau jujur, mungkin kesannya kita itu ke masjid kan sebenarnya kan niat kita ibadah. Tidak ada urusan kita itu mikir ke yang di luar ibadah. Aslinya kan ngoten, adabnya kan ngoten. Tapi karena rahmatnya Allah juga, kita nggih niku, kita memohon segala urusan hidup kita napa diselesaikan oleh Allah. Kan ngoten. Nah kan kita kan karena memang di rumahnya Allah, di wilayahnya Allah, ya ini masjid, di mana wilayahnya Allah itu rahmatnya itu melimpah. Rugi kalau kita mboten nyuwun. Kan ngoten. Nah nyuwun saya kan banyak hal yang ini kan enggak secara spesifik ngomong ke apa sih yang kita tercerai dari diri kita, apa sih yang berantakan. Ini mungkin banyak. Jenengan ngertos ki Mbak sing mungkin kita niku pun tang panting ngumpulkan harta, pun tang panting ngatur waktu, pun tang pantir napa ngurusi keluarga kita, pun tang panting kita ngurusi napa fisik kita masing-masing, bahkan mental kita, bahkan pikiran kita. Oh banyak hal. Makanya ketika ke masjid pun jenengan munajah, jenengan mengadu ke Allah supaya diselesaikan niku. Makanya nggih dilanjut nggih, wa tuslihu, dan engkau memperbaiki ya Allah, mensolehkan, mendamaikan biha, memantaskan saged nggih. Biha dengan rahmat tersebut dini agamaku. Nggih, urusan agama kan kita pun ngertos pundi fardu pundi sunnah, tapi kadang-kadang kita itu masih napa ndhisik ini sunnah sedhisik napa melalaikan yang wajib. Harusnya kan diwalik kan ngoten. Wajib dulu baru sunnah. Nggih. Supaya lebih pantas kita makanya kan nyun sewu, soleh itu amal soleh itu kan amal yang pantas. Pantas menurutnya Gusti Allah. Boten pantas menurutnya kita, menurutnya napa menurut manusia kan boten. Apalagi urusan agama, nggih. Wa tahfadu, dan engkau menjaga biha dengan rahmat tersebut ghaibi, perkara ghaibu atau perkara batinku. Wa tarfa'u, dan engkau mengangkat biha dengan rahmat tersebut syahidi, perkara lahiriahku. Perkara batin, perkara lahiriah nggih, garapannya benten-benten. Nek soal batin kita yang di dalam hati kita, dalam diri kita, kan yang nyun sewu yang tahu kan kita. Sing nyun sewu kita niku mungkin tampaknya baik ke orang, tapi kita juga dalam batin tidak suka. Supaya hal-hal yang mungkin keinginan kita itu banyak yang buruk, atau kita itu punya sifat yang buruk, tapi untungnya karena dijaga oleh Allah, sifat tersebut tidak keluar. Kan ngoten. Atau aib kita, nyun sewu, kita sudah berusaha memperbaiki, nggih. Tapi tetap Allah yang menutupi. Makanya kan gini, haram kita itu buka aib seseorang karena sudah ditutupi oleh Allah. Wa tarfa'u biha syahidi, dan lahiriahnya kita berdoa supaya mboten namung lahiriah tok,
Kita gampil saged puasa, saged napa salat, saged sedekah, saged itu. Itu kalau memang lahiri ya tetap manfaat, tetap saya. Tapi nggih kita nyuwun mohon diangkat ya Allah, ditingkatkan lagi ya Allah. Diterima ya Allah amalnya. Meskipun cuma lahiriah kan ngoten. Wa tuzaki biha amali, dan engkau mensucikan ya Allah biha dengan rahmat tersebut amalku. Amal-amal kita mungkin masih sering dikotori nafsu, dikotori riya, dikotori hal-hal yang sifatnya napa niku merusak gitu. Bahkan perbuatan kita seringnya itu kita anggap baik, ternyata masih ada buruknya kan. Maka supaya yang membersihkan itu Allah, kita ndak tahu caranya membersihkan amal kita nggih mboten. Sering-seringnya kan pun merasa saya sudah ngeten, kula pun nglampahi niki, kula sudah banyak berbuat ngeten, ternyata dibanyak-banyakin ternyata nyun sewu sia-sia kadang-kadang, bahkan masih banyak cacatnya kan ngoten. Makanya kita nggih berdoa di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, rahmat yang mensucikan amal perbuatan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita. Wa tubayyidu biha wajhi, dan putihkanlah engkau memutihkan biha dengan rahmat tersebut wajhi, wajahku di akhirat nanti. Wa tulhimuni, dan engkau memberi ilham nih kepadaku biha dengan rahmat tersebut rusdi, petunjukku. Apa niku fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita hati kita itu, jiwa kita kan saged diilhami keburukan dari setan atau diilhami napa ketakwaan napa dari malaikat. Problemnya kita kalau nyun sewu diilhami setannya kan lebih banyak. Tapi kalau Allah juga ingin kita diilhamkan ketakwaan, ya, maka semoga itu apa yang menjadikan jiwa kita bergerak untuk ketakwaan. Wa taqdili, dan engkau napa menyelesaikan, mentakdirkan, engkau melaksanakan li kepadaku biha dengan rahmat tersebut hajati, engkau menunaikan segala hajatku ya Allah. Berarti napa kita di masjid pun ya, dengan rahmatnya Allah kita minta dicukupi hajat kita, kebutuhan kita. Ya. Ini saya niku wajar-wajar mawon, daripada napa niku kita itu masih mikirkan gimana cara memenuhi kebutuhan tapi tidak menyertakan Allah di situ. Dan seringnya kan nyun sewu, yang penting saya sudah kerja, saya sudah melaksanakan perintah Allah, nyari rezeki halal, nggih saya niku, nggih perintah Allah. Tapi kalau enggak melibatkan Allah, nyun sewu, kita saged kena lalai, saged lupa, saged napa niku sumpek gara-gara pekerjaan yang kita anggap ibadah sendiri kan ngoten. Wa ta'simu, dan engkau menjaga ni kepadaku biha dengan rahmat tersebut mingkul lisuun, dari setiap keburukan. Ya. Niku pun judulnya itu di paragraf pertama ini, doa itu napa? Dengan rahmatnya Allah gitu, kita meminta segalanya itu berjalan lancar, segalanya itu berdasarkan ridhonya Allah, bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan ridhonya kita. Ya. Kadang-kadang kan nyun sewu, paling bagusnya itu kan pas kita doa, kita punya keinginan, pas Allah mengabulkan doa kita atau keinginan kita, kita harusnya tahu Allah ini ridho atau enggak dengan apa keinginan kita. Harusnya kita yang menyesuaikan ridhonya Allah, keinginannya Allah, daripada keinginan kita, pengennya kita, gitu, ridhonya kita. Makanya kan kita berarti, wah alhamdulillah Allah memenuhi kebutuhan saya, Allah mengabulkan keinginan saya. Kan harusnya dibalik, kita sing harus menyesuaikan keinginannya Allah dulu. Kan ngoten. Niku judul paling besar napa? Kita pas iktikaf di masjid napa? Dengan rahmatnya mun jenengan doa apapun nggih. Di fa insyaallah rahmatnya Allah yang napa? Segalanya dilancarkan, semuanya dikabulkan dengan rahmat tersebut.
Ajeng Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu imanan ing iman kholison yang murni, daiman yang langgeng, yubashiru yang menyentuh qalbi hatiku. Nggih. Mun sewu kita kan sudah syahadat setiap hari setiap sholat. Tapi di sini di doa ini kita minta iman. Gak sembarang iman, kholison daiman, yang murni, yang langgeng. Yang menyentuh hatiku. Di mana hati kita, tempatnya iman itu kan teng hati. Nembe kita ikrorkan itu kan dengan syahadat. Kalau kita terus diperkuat lagi dengan amal, dengan jawarih, anggota tubuh kita. Ini kan lebih disebut iman. Gitu. Tapi kan nun sewu iman itu kan saged naik turun, saged terkotori, kan ngoten. Makanya kita mohon ya Allah, iman saya semoga semakin bersih, semakin murni, semakin ikhlas saja kepadamu. Wa yaqinan shadiqon, dan keyakinan yang benar. Hatta a'lama, sehingga aku mengetahui annahu saat temen kelakuan lantusiba, tidaklah mengenai ni ingsun illa ma la yusiba, tidaklah engkau memberikan musibah, memberikan segala sesuatu, menimpakan segala sesuatu ni kepadaku illa ma, kecuali perkara kata beta yang telah engkau tulis hu ing ma alayya kepadaku. Nah ini malah lebih ngeri lagi. Ya Allah, saya mohon keyakinan yang benar, yang tegak, yang kuat, sampai saya niku nopo mengetahui semuanya yang menimpa saya itu sudah dituliskan oleh engkau ya Allah. Nun sewu niku jarang nun sewu kita nek gampil ngomong jenenge ya takdir, kabeh ya wis kelakon. Niku gampil. Tapi nek keyakinan niku mboten onten, mboten yakinan sodikon. Kita saat niki ngomong niki takdir, benjang niku bar ngomong takdir, tapi terus ngeluh, terus mboten terima, kan ngoten. Nah, soalnya kita baratnya kita ngertos sedantannya pun dituliskan, semuanya ada usaha. Manusia cuma usaha, Allah menentukan. Pun insya Allah niku iman paling saya. Tapi nek keyakinan yang lebih kuat, yang paling benar lagi, lebih tambah lagi. Kita niku ngelampai sedantene karena sudah onten catatane, gitu. Berarti makin kuat nek kita ngamal nih. Makin kuat kita niku ngertos Allah dibalik semuanya. Kan ngoten. Wa radini, nah ya Allah ridhoilah engkau meridhoi ini kepadaku bima kelawan perkara qasamta yang telah engkau bagi hu ing ma li kepadaku. Nah, kita nek pun yakin semuanya niku digariskan Allah, ditulis oleh Allah. Tapi kadang-kadang napa kita mboten ridho. Takdir. Oh ya sudah terjadi. Nek kita mboten ridho berdasarkan ridhonya Allah, ya niku susah. Itu kita paling enggak cuma yakin aja Allah mentakdirkan semua yang baik yang terjadi, semua buruk yang terjadi. Tapi nek mboten nonton napa niku ridho tentang takdirnya Allah gitu. Fa insyaallah kita mboten sabar. Fa insyaallah kita tesih ngeluh. Fa insyaallah kita tesih mboten trima. Ridho kan paling napa dasarnya napa? Trima rumiyin. Ngoten. Allahumma ya Allah, ini saat temene ingsun as'aluka memohon kepadamu imanan, iman shadiqon yang benar, tegak, wa yakinan dan keyakinan, laisa ba'dahu kufrun, keyakinan yang tidak ada setelahnya itu kekufuran. Nyuwun sewu nggih, niki malah lebih ngeri lagi. Ya Allah, kula nyuwun iman dan keyakinan yang setelahnya itu tidak ada kufur sama sekali. Kan lebih banyak kufurnya kita. Kalau enggak kufur nikmat, gitu, nggih kufur beneran. Kan ngoten. Nggih. Makanya nggih niku
Niki bahkan disebut doanya sinten? Doanya Kanjeng Nabi Adam. Kita ngertos Kanjeng Nabi Adam sing awale teng swarga, itu teng Firdaus, tapi diandapke kalih Gusti Allah. Beliau niku bahkan nyun sewu, banyak riwayat menunjukkan pas karena merasa salah, merasa dolim niku mboten wonten ndangak ke atas. Nah, ndang berapa tahun mboten wonten ndangak ke atas, berapa tahun nangis terus. Karena saking merasa salahnya. Tapi akhirnya beliau juga napa? Berdoa, ya Allah saya tetap meskipun pernah salah, meskipun pernah lalai, pernah lupa, tapi tetap iman kula mugi dijaga mboten sampai saya kufur kepadamu ya Allah. Kan ngoten. Jadi meskipun kita sudah meminta rahmat yang menyelesaikan segala urusan kita, kita juga perlu minta iman sing kuat. Supaya kita nglampahi sedantene gitu. Itu atas dasar iman. Gitu. Bahkan ketika kita lupa pun nyun sewu, bahkan ketika kita sudah melakukan dosa, kalau kita juga meyakini ini dosa karena Allah yang mengatakan itu dosa, ya, pokok waduh saya sudah melakukan dosa. Saya yakin sekali ini pasti dosa dan nggak mungkin saya juga istilahnya itu ini pasti dinilai maksiat gitu. Karena pasti nanti saya dapat dosa, dapat neraka segala macam. Betul nopo. Nek kita punya keyakinan itu malah ada potensi kita diampuni. Kan betul. Misal nyun sewu nggih, kita nglakoni salah, nglakoni maksiat, tapi kita tetap iman kalau semuanya itu yang kita lakukan itu maksiat menurut Allah. Itu salah menurut Allah. Itu dosa menurut Allah. Nah, itu kan iman kita masih kuat, masih ada. Iya, kecelakaan lagi ketika udah melakukan dosa merasa bukan dosa. Karena berarti itu dipertanyakan lagi imannya. Kan ngoten. Makanya kan gara-gara iman itu, waduh saya tahu saya salah, saya tahu saya ini telah maksiat, saya tahu telah pasti nanti saya dihukum sama Allah, berarti dari iman itu membuat kita bertaubat, balik lagi sama Allah. Nah, itu kekuatan iman. Kan ngoten. Wa as'aluka ya Allah, aku mohon padamu ya Allah rahmat ana lu yang aku peroleh biha dengan rahmat itu syarafa karomatika, kemuliaan karomahmu, kemuliaan dari sekian keramatmu ya Allah, fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Bon, dari dulu sampai sekarang kita ngomongkan dunia itu kalau enggak urusan dunia, urusan akhirat. Dua-duanya penting. Pun ngomong penting pundi utama pundi, pasti semuanya diikutkan. Teng dunya nggih teng akhirat. Makanya kan nyun sewu kita niku saged syukur niku nyun sewu. Kita syukur ini, kita mensyukuri nikmatnya Allah. Kedah kapundhut dulu belum? Kita kedah meninggal dulu enggak? Mboten toh? Mboten. Berarti selama kita di dunia ya diberi nikmat sama Allah. Utawa ngeten mawon, kita nek badhe sengsara kedah teng neraka rumiyin mboten? Ajeng napa niku sumpek menderita niku teng donya saged menderita mboten? Saged. Teng akhirat saged menderita mboten? Saged. Tapi untungnya pas teng donya kita wonten ilmu sabar. Gitu. Tapi nek teng akhirat napa saged sabar melih? Oh, angel kan ngoten, sabare diopong kan ngoten. Nek teng donya terus sing mending mboten saged maem. Nggih. Nah ini wonten cerita ngeten. Kebiasaan perempuan zaman salafus saleh itu ngeten Bapak Ibu. Pas bapaknya mau tindak kerja atau suaminya tindak kerja, istri-istri atau anak perempuan itu weling gini. Biasanya gini, Pak, Bu, Mas, kalau hati-hati dalam bekerja, mau bagaimanapun harus cari yang halal. Kami kuat kalau lapar, tapi nggak kuat kalau kena neraka. Oh, berarti diwanti-wanti tenan. Oh, para ibu-ibu, para anak perempuan itu bener wanti-wanti. Pak, nek golek kerja
balik-balik kudu halal tenan. Dan mending balik balik tanpa kosong daripada pulang bawa barang haram. Mending kami lapar daripada lebih kuat lapar daripada kuat di neraka. Oh itu kebiasaan perempuan zaman salafus soleh. Gitu. Niku. Nggih. Lajeng nggih. Bismillah. Allahumma ya Allah, ini saat temane ingsun as'aluka memohon kepadamu al-fauza ing keberuntungan indal liqai tatkalane bertemu denganmu ya Allah. Nggih. Mau bagaimanapun perkara kita nanti meninggal sebenarnya itu ketika kita sudah punya iman, sudah melaksanakan semua syariatnya Allah, maka bertemu Allah itu keberuntungan. Mboten mengerikan lagi kan ngoten. Nyun sewu kan makane kan kenikmatan tertinggi dari surga niku mboten nikmat bidadari dan lain-lain utawa ngunjukan lain-lain, tapi melihat Allah malahan. Nah itu berdasarkan amal juga, berdasarkan ketaatan kita, berdasarkan rahmatnya Allah lagi. Nah niku kita minta keberuntungan indaliko ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Wasobro dan diberikan aku memohon kesabaran indal qodoi tatkalane ditetapkan segala sesuatu. Nah yang saya niki wonten malih keterangan ya, sabar itu teng kitab Syarahnya Bidayah itu ngaten adalah mengagungkan Allah, yang mana pengagungan tersebut mencegah kita itu mengeluh. Kalau balik ini sabar niku mengagungkan Allah, yang pengagungan itu disebut bikin kita niku mboten saged ngeluh. Pun kita saged ngomong sabar pas kita ngantri, sabar pas kita nesu, sabar pas kita diamuk wong, sabar pas niku keinginan kita enggak sampai utawa semua saged disabari. Tapi tinggal mawon jenengan pas ngomong saya sudah sabar sudah begini, saya sudah terlalu sabar nggih, sabar. Pokok kalau enggak ada takdimullah-nya, enggak ada mengagungkan Allahnya, maka jangan menilai itu sudah sabar. Kan ngoten. Lah kan napa? Makanya sabar nek tesih ngeluh nggih boten disebut sabar. Kan yang dikeluhkan apakah ada pengagungan Allah? Kan boten nonton. Paling kan yang dikeluhkan dia manusia nggih, kahanane terus kahadang ngoten niku. Tapi nek pun sabar tentang takdiri Allah, sabar pas wonten musibah, pasti yang diagungkan Gusti Allah. Gitu. Nek Gusti Allah sudah kita agungkan, pun kelihatan kita mau sepele, kita udah lemah, kita kurang. Itu kelihatan pas kita sabar. Ngoten lho. Wa manazila syuhada, dan aku mohon kepadamu ya Allah kedudukan para syuhada. Wa aisas suada, kehidupan suada. Suada itu orang-orang yang berbahagia. Wan nasro, dan pertolongan alal a'dai dari piro-piro musuh. Wa murafaqatal anbiya, dan perkawanan dengan para nabi. Nggih. Niku kedudukan para syuhada atau kehidupan orang yang bahagia niku napa? Kan ngeten bahagia yang berhubungan sama tabiat, dan ada bahagia yang berhubungan sama keinginan, ada juga kebahagiaan yang berhubungan sama syariah. Nggih. Nek tabiat itu gampil, kita maem, kita dahar, kita tidur, semua yang berhubungan dengan diri kita sing wujudnya kebutuhan, nek kita terpenuhi itu pasti kita bahagia. Atau kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak kita, cita-cita kita nek tercapai, pasti bahagia. Tapi nyun sewu sa'adah muta'alaq bisyariah, nek kebahagiaan yang berhubungan sama syariah, nyun sewu itu kebahagiaan yang tertinggi.
Kenapa? Di dunia bahagia, di akhirat pasti bahagia. Carane pripun? Nggih pun jenengan bahagia mboten nek nglampahi syariat. Bahagia mboten nek salat, bahagia mboten nek puasa, bahagia mboten nek ngopeni anak bojo, bahagia mboten pas sabar, bahagia mboten pas napa niku kesusahan tesih syukur gitu. Nek niku bahagia pun kebahagiaan jenengan di dunia dan di akhirat. Jaminannya niku. Ngoten. Sing jamin sinten nggih Gusti Allah langsung. Wan nasro dan pertolongan alal a'dai dari musuh, maksudnya musuh nggih setan, nggih nafsu gitu. Wa murafaqatal anbiya dan perkawanan dengan para nabi. Maksudnya pripun? Nggih kita sering nyun sewu nglampahi napa-napa utawa nek nyun sewu ningali Kanjeng Nabi pripun, ningali kita pripun kaya adoh men kan ngoten. Wah Kanjeng Nabi iso ngene ya, kok aku ora iso. Wah Kanjeng Nabi ngajari ngene kok aku ya kok angel kan ngoten. Wah Kanjeng Nabi ora tau dosa, aku akeh dosa. Sering mboten kita ngerasa ngono iki. Sering kan ngoten. Merasa kita itu jauh sama Nabi karena perbandingan beliau yang terlalu mulia, kita terlalu rendah. Padahal beliau itu kersa merendah, kersa napa niku menurunkan kemuliaan supaya apa? Kita yang juga dimuliakan. Kan ngoten. Otomatis nek kita badhe dados napa? Murafaqatal anbiya, dadi rencange para nabi. Wis paling mentok napa? Pripun-pripun nek kita jauh dari nabi, jangan sampai kita lupa kita umatnya nabi. Kan ngoten. Banyak hal yang mungkin kita enggak terlalu banyak ngertos hadis niki, sunah niki utawa Kanjeng Nabi ngendika napa. Kita mungkin sangat jarang, sangat minim ya. Sholawat nggih jarang segala macam. Ndak apa-apa. Meskipun ngoten, jangan sampai kita lupa nabi kita sinten. Jangan sampai kita niku napa berhenti saged meneladani para nabi kan ngoten. Karena mau bagaimanapun mungkin tengah akhirat kempal berdasarkan nabinya. Nek kita ndak kenal nabi dulu, ndak merasa umatnya Kanjeng Nabi, ndak melihat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai teladan kita, gitu, role model manusia pilihan kita, gitu. Mau jadi manusia kan mau bagaimanapun dari Kanjeng Nabi. Paling saya kan role model manusia Kanjeng Nabi Muhammad. Nah nek mboten-mboten niku kita kempal teng akhirat kalih sinten? Ngoten. Niku pertanyaan. Nah, jadi saking rahmat doa iktikaf niki nggih utawa doa setelah fajar itu ditunjukkan rahmat yang mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam urusan semuanya dalam kehidupan kita. Kedua, kita diberi iman untuk bisa menjalankan semua urusan dunia akhirat. Dan yang nomor napa niku doa yang terakhir ini masih ada lanjutan nih. Kita minta napa keberuntungan ketika di akhirat, kesabaran ketika di dunia. Nah, posisi-posisi para syuhada atau kebahagiaan orang-orang mukmin, atau kita minta ditolong dari napa hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Allah dan kita napa tetap didekatkan dengan para nabi, tetap kita itu napa mengaku umat Kanjeng Nabi sekaligus nggih diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita makin diberi istiqomah dalam menjalankan amal, menjalankan ibadah kita, dan kita diberikan ilmu yang berkah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Wa yaqul haq wa ihtisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.